Please, kalau bisa jangan ngutang ke bank karena bank jahat. Sebelum kenal kalian, hidup kita berkecukupan walaupun tidak kaya, tapi kita bisa hidup dengan damai. Datanglah seonggok sales yang datang sebagai peri, tapi bencanalah yang dia buat. Awal dia datang dan membujuk ibuku dengan sangat manis, dengan merelakan satu sertifikat yang mempunyai arti sangat besar untuk kami sekeluarga, yaitu rumah masa kecilku. Entah gimana ceritanya, sudah 3 sertifikat yang ada di tangan mereka dengan utang yang masih 1 miliar lebih pas saat itu 2022, dengan cicilan yang selalu dibayar setiap bulan tapi tak kunjung berkurang, malah bertambah. 27 April 2023 ibuku meninggal, namun yang bisa diklaim hanya 70%-nya saja. Sisanya masih kita tanggung, sisanya hanya 230 juta lagi. Tapi sertifikat rumah daerah Jakarta tidak bisa satupun yang bisa diambil. Setelah ibuku meninggal, usaha ibuku yang dipegang abangku kolab, yang tidak memungkinkan utang ibuku bisa dilunaskan. Bahkan dicicil saja sudah tidak mampu. Bahkan bajingan-bajingan itu sering banget datang dengan mengklaim ingin bunuh abangku dan juga ingin melelang 3 sertifikat yang ada di Jakarta, yakni rumah ibuku, rumah kita yang sejak kecil kita di sana, dengan utang cuma 230 juta lagi. Nggak sebanding menurutku. Terbukalah abangku tentang utang ibuku. Ternyata digabung semuanya sama utang-utang lainnya 500 juta lebih lagi. Sampai ibuku meninggal saja utangnya masih banyak lagi. Nggak tahu harus cerita ke siapa. Mau tag Pak Hotman Paris, tapi apa daya, kita menyadari bukan siapa-siapa. Satu tanah ibuku yang masih tersisa, yang kemungkinan bisa dijual adalah tanah di foto ini. Kiranya ada dermawan yang mau invest tanah dengan luas. Anjir, gua setelah storytelling yang panjang, akhirnya dia mau jual tanah. Oke, kita bacakan coba ya. Kiranya ada dermawan yang mau invest tanah dengan luas sekitar 1270 meter persegi dan langsung di depannya rel kereta. Jadi kalau kakak atau bapak mau bikin kontrakan atau perumahan, bisa langsung terlihat dengan orang-orang yang naik kereta. Dan lokasinya pun dekat dengan stasiun. Harga tanahnya juga 350.000 per meter. Ya Allah, ikhtiarku sudah aku lakukan dengan posting ini ke semua media sosial yang aku punya dan semua orang yang kita kenal. Dan aku beranikan diri untuk cerita ini ke TikTok walaupun berat rasanya dan harus siap konsekuensinya. Tapi aku akan coba. TikTok do your magic, karena setiap akhir bulan di mana orang-orang pada senang banget gajian, kita selalu ketakutan akan mereka datang untuk menyita 3 rumah kita. 3 rumah kita. Dan mengancam kita, dan itu tidak enak banget. Coba kita lihat komentar pada netizen yang budiman. Sama kak, gue juga punya hutang tapi nggak ngeluh di TikTok kayak gini. Maaf kak, bukan ngerendahin. Kalau masih sehat-sehat, usaha cari kerja yang halal dan banyak doa ke Tuhan yang Maha Esa, bukan main TikTok. Tapi ini kayaknya ikhtiarnya juga, dan maksudnya supaya bisa melunaskan hutang yang masih nominalnya banyak banget ini. Dia tuh berusaha untuk menjual aset-aset yang masih bisa membantu untuk melunasi hutang. Ini salah satu ikhtiarnya juga sih menurut gua. Terima kasih teman-teman, alhamdulillah tanahnya laku. Alhamdulillah video TikTok ini FYP, mungkin karena banyak juga yang mendoakan, walaupun pembelinya bukan dari hasil FYP-nya video TikTokku, tapi aku bersyukur doa baik kalian menembus langit. Alhamdulillah. Ini pelajaran buat kita selagi hal-hal yang masih bisa kita handle tanpa melibatkan bank ataupun riba. Kalau bisa jangan kita bersinggungan dengan hal-hal yang kayak gini. Mungkin akan terlihat membantu di awal, tapi jangka panjangnya akan membuat pikiran kita tuh bakal nggak nyaman, stres, bawaannya itu kayak gelisah banget kalau menurut gua.